Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Muhammad Haris Pratama, Widya Iswara, ahli pertama dari Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang inovasi yang sudah saya rancang. Namanya adalah RBPP Bot. Apa sih yang dimaksud dengan RBPP Bot? Nah, jadi RBPP Bot itu adalah asisten cerdas yang membantu Bapak Ibu semua untuk menyusun rancang bangun program pelatihan dengan cepat, tepat, sesuai standar format. Dengan RBPP Bot, proses penyusunan RBPP menjadi lebih efisien. Nah, jadi ini menggunakan teknologi AI sehingga Bapak Ibu yang awalnya manual sekarang bisa lebih terotomatisasi. Baik, saya akan jelaskan berikutnya. Nah, dulu sebelum adanya RBPP Bot, kami menyusun rancang bangun program pelatihan ini selalu manual gitu ya, ketik langsung di Microsoft Word, dan tentunya itu juga memakan waktunya yang tidak sebentar. Jadi bisa jadi full day atau mungkin bisa sampai berminggu-minggu. Karena penyusunan ini kan perlu pemikiran yang tepat, apakah ini materinya tepat, metodenya cepat, dan alokasi dan seterusnya. Dan kadang-kadang yang menjadi problem berikutnya adalah penyusunan RBPP ini kadang-kadang kita mengalami stuck ide, apalagi saat menyusun program pelatihan baru. Nah, setelah dengan adanya RBPP Bot, penyusunan RBPP ini menjadi lebih otomatis karena menggunakan AI. Saya hanya menggunakan sebuah perintah, misalkan buatkan saya RBPP pelatihan program selama 3 hari, maka otomatis RBPP Bot ini akan membuatkannya langsung ke bawah seperti yang tertampil di paparan ini. Dan selanjutnya adalah ini berpengaruh pada penyusunan waktunya menjadi lebih singkat. Yang biasanya tadi harus bisa berjam-jam, itu mungkin seharian atau berminggu-minggu, ini menjadi lebih singkat, hanya kurang dari 5 menit. Dan itu pun hampir 70-80% draftnya sudah ada, dan itu pun sudah menjadi formatnya Microsoft Word gitu ya. Dan selain itu juga saat kita misalkan menyusun tadi ada problem start ide, kita juga bisa brainstorming dengan AI-nya sehingga materi yang kita kembangkan menjadi lebih kaya. Baik, selanjutnya ini adalah langkah penggunaannya. Jadi Bapak Ibu, untuk menggunakan RBPP Bot ini, Bapak Ibu harus memiliki dulu akun ChatGPT gitu ya, dan harus login terlebih dahulu. Nah, untuk mengaksesnya, Bapak Ibu bisa mengakses di URL chatgpt.com/g/b/b0016 strip RBPP strip bot ya, seperti yang tertampil di paparan. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tampilannya seperti ini. Lalu setelah itu baru kita masukkan prompt-nya ya. Baik, saya akan coba contohkan bagaimana penggunaan dari RBPP Bot ini. Nah, pertama-tama tadi Bapak Ibu diasumsikan sudah login ke dalam ChatGPT. Ini adalah tampilannya dari RBPP Bot. Nah, di sini ada contoh-contoh yang sudah bisa kita gunakan gitu ya. Kalau memang berkaitan bisa langsung kita klik, kalaupun tidak nanti akan saya contohkan bagaimana menggunakannya. Nah, contoh saya ambil contoh penggunaan RBPP untuk membuat RBPP pelatihan keprotokolan. Saya coba klik ini. Nah, di sini sudah saya tuliskan selama 3 hari. Nah, ketika saya mengklik ini, maka otomatis RBPP Bot ini akan langsung membuatkan ya dari nama diklat, mata diklat, dan seterusnya sampai dengan tabel-tabelnya untuk 3 hari. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada banyak tabel dan deskripsi ya gitu ya. Ini sudah sesuai dengan format dari lembaga kesatuan negara ya, instansi negara. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini seperti ini. Nah,
Di sini akan ada muncul pertanyaan, apakah sudah sesuai? Nah, kalau kita jawab sudah sesuai, sudah sesuai, maka dia akan meminta lagi pertanyaan berikutnya pada kita, apakah ini akan diformat dalam bentuk docx atau Microsoft Word gitu ya, bisa dalam bentuk landscape ataupun portrait. Nah, sekarang kita setujui iya dalam format docx dengan landscape dan format maka otomatis di sini RBPP bot yang awalnya tadi di sini dalam format script di ChatGPT, dia akan melakukan convert dirubah menjadi docx yang nanti tinggal kita download. Nah, ini kita tunggu dulu prosesnya karena sedang dalam pembuatan gitu ya. Kita tunggu dulu sebentar. Jadi ini menggunakan script Python sehingga nanti hasil akhirnya bisa langsung dibuka menjadi Microsoft Word, dan ini akan sangat memudahkan kita saat nanti akan melakukan editing lagi di Microsoft Word. Nah, ini hasilnya. Ini kita bisa klik ini untuk RBPP pelatihan keprotokolan landscape. Kita mulai download. Nah, sudah kita download, kita buka filenya. Kita buka filenya. Nah, ini adalah file yang sudah jadi dari RBPP Board. Jadi sangat memudahkan sekali untuk kita membuat RBPP. Nah, apakah bisa menggunakan pelatihan yang lain ya tadi sebagai contoh? Nah, akan saya coba praktekkan. Kita masuk lagi ke sini, kita pilih obrolan baru. Kita tunggu dulu sebentar untuk prosesnya. Nah, Bapak Ibu semua, ini kita akan coba, tadi kan sudah ada template ya, kita akan coba bikin dari awal tidak menggunakan template. Misalkan saya ingin membuat pelatihan tentang K3 gitu ya. Saya klik buat di sini perintahnya, buatkan saya RBPP pelatihan K3 selama 2 hari. Nah, di sini akan ada konfirmasi lagi, apakah saya akan menetapkan spesifikasi tertentu, misalkan ada materi-materi yang ingin kita masukkan. Tapi kalau misalkan tidak ada, saya akan memilih untuk buatkan sesuai standar ini. Nah, ini sudah dibuatkan ya Bapak Ibu semua, bahwa K3 di hari pertama ada dasar-dasar K3, selanjutnya ada identifikasi bahaya dan resiko. Di hari keduanya kita akan mencegah penggunaan bahaya, dan seterusnya. Jadi memang ini mengikuti kebutuhan yang kita inginkan. Nanti di sini pun Bapak Ibu bisa brainstorming ya, karena di setiap akhir dari generate dari scriptnya, RBPP Bot akan selalu menanyakan gitu apakah sudah sesuai atau belum. Misalkan
Kita coba tambahkan di hari terakhir dari gaji. Nah, di sini kita tadi awalnya hari kedua ini hanya ada 2 materi ya, 2 materi iklan. Sekarang kita minta untuk menjadi 3 materi iklan. Nah, ini tadi bagian dari brainstorming-nya gitu ya, Bapak Ibu semua. Nah, di sini hari kedua tindakan penggunaan yang bahaya. Kita tunggu dulu. Apakah RBP? Nah, di sini ada investigasi insiden dan pelaporan. Selanjutnya, nah ini ada 3 ya, tanggap darurat. Jadi memang RBP report bisa mengakomodir tadi kebutuhan dari kita. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dari inovasi RBP Report ini. Mudah-mudahan ini bisa mempermudah pekerjaan Bapak Ibu sebagai wijaiswara dalam merancang bangun program pelatihan sehingga waktu kita bisa lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.